Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Faslun utawi kiku fasal suwiji. Faslun utawi kiku fasal suwiji. An-niyatu utawi niat salah sudarajatin iku telu sakehe pangkat atau derajat. Bon, niat iku ada 3 tingkatan maksudnya. Jadi pada saat ini kita membahas terkait masalah niat. Babnya fasalnya adalah niat, yaitu ada 3 pangkat, ada 3 tingkatan. Yang pertama ingkanat lamun ane apa as-sholatu sholat. Ingkanat lamun ane apa as-sholatu sholat. Anane sholat khobare kana iku fardon fardu. Iku fardon fardu. Sampun? Jawabein wajaba mangka wajib. Wajaba mangka wajib qasdul fi'li apa neje penggawean. Apa neje penggawean. Sampun. Wa ta'yinu lan nertentukaken. Wa ta'yinu lan nertentukaken. Wa ta'yinu lan nertentukaken. Bon. Wal fardiyatu lan fardu. Fardiyatu lan fardu. Bon. Pada kesempatan ini bab yang kita bahas adalah terkait niat. Kata di kitab, jika nanti bentuk sholatnya fardu, ada berapa sholat fardu? Ada 1 subuh, 2 zuhur, 3 asar, 4 maghrib, 5 isya. Jika sholat yang tadi disebutkan fardu sing mulai subuh sampai isya, niatnya bagaimana? Jerene kitab wajaba qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Wa ta'yin wal fardiyah. Berarti kalau dipraktekkan sing arane qasdu fi'li kun mengucapkan kata usolli siji jika sholatnya fardu. Yang kedua wa ta'yin. Ta'yin ku maksudnya apa? Menyebutkan sholatnya. Jika nikunu subuh berarti usolli, kemudian subuh. Yang ketiga jerene kitab wal fardiyah, berarti niatnya cukup usolli fardhos subhi. Uwis
Allahu Akbar. Itu sholat. Kalau sholatnya fardu, hanya niatnya dalam kitab yang diperintahkan adalah 3: usolli fardhu subhi, usolli fardhu maghribi. Cuman kalau konteksnya kita jadi makmum ditambah itu makmuman lillahi ta'ala. Kalau konteksnya kita sholatnya sendirian berarti adaan lillahi ta'ala. Kalau jadi imam berarti imaman lillahi ta'ala. Adapun penyebutan mustaqbilal kiblati arba'a rakaatin itu bagaimana? Enggak disebutkan, enggak masalah. Disebutkan ya enggak apa-apa. Cuman di kitab jika nanti kita kepengen supaya tadi itu ketika ngangkat Allah nempel lafaz Allahnya dengan hati kita itu niat isun sholat fardu dohor, selesai. Kalau misalnya takut kepanjangan menyebutkan mustaqbil kiblatinya kemudian arba rakaatinya berarti cukup sesuai dengan yang diterangkan dalam kitab. Anane ketika sholatnya fardu maka cukup hanya 3 poinnya. 1. Mengucapkan lafaz usolli. Yang kedua ta'yin fardu ta'yin sholatnya dohor asarnya. Yang ketiga melafadzkan fardu. Berarti cukup usolli fardu subhi makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar, selesai. Wari ngaji jadi paham sebenarnya mah. Jadi niat gak repot sebenarnya kalau ngaji. Iku bentuk gambaran jika salatnya fardu. Jadi tak ulang mana niate usolli fardos subhi. Niat itsun salat fardos subhi ing fardune subuh. Kalau dor usolli fardad duhri. Itu doang sebenarnya. Makmuman lillahi ta'ala. Fardal asri makmuman lillahi ta'ala. Kemudian wa in kanat nafilatan muaqqatatan lan lamun ana apa salat nafilatan khobarekana iku nafilatan sunah muaqqatatan kang den waktu-waktu sunnah yang di waktu-waktu. Contohnya apa? Seperti halnya rawatib, qobliyah, ba'diyah, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, kemudian qobliyah subuh. Itu yang disebut rawatib yang dikatakan dalam kitab nafilatan muaqqatatan. Kalau bentuk sholatnya yang seperti itu sunnah qobliyah, kita contohkan kalau sunnah qobliyahnya adalah isya gitu ya. Maka bagaimana niatnya? Jerening kitab ya, karotibatin kaya rawatib audati sababin atawa kang ngeduweni sebab. Audati sababin atau kang ngeduweni sebab. Contoh nafilah muaqqatah tersebut, maka wajaba mangka wajib qasdul fi'li apa neje penggawean wa ta'yinu lan nertentukaken. Kalau yang disebut dengan bahasa karotibatin kaya rawatib itu adalah qobliyah ba'diyah. Kalau contoh yang disebut di sini audati sababin adalah yang memiliki sebab, contohnya kal istisqa wal kusufain, salat istisqa atau salat 2 gerhana. Maka niatnya bagaimana? Jerening kitab wajaba mangka wajib qasdul fi'li apa neje penggawean wa ta'yinu lan nertentukaken. Maksudnya tidak cukup usolli kemudian sholat sunahnya yang disebutkan. Jadi usolli misalnya dipraktekkan kalau dalam sholat sunnah yang di waktu-waktu, maka niatnya bagaimana? Orosadauda usolli qobliyah dohor lillahi ta'ala.
Usolli qobliyah dhuhr lillahi ta'ala. Ya insun sedurunge salat duhur. Karena Allah ta'ala hanya cukup qasdul fi'li wa ta'yin. Qasdul fi'line usolli, ta'innya adalah qobliyah. Atau kalau yang data sabab berarti usolli niat itu salat al usolil istisqa, atau ditambah usolli sunnatal istisqa. Itu yang dati sabab. Kalau yang tadi rawatib atau usolli sunnata qobliyah dhuhr. Itu yang disebut jika sholatnya sunnah yang di waktu. Orasa ditambah rong rokaat madhab kiblat enggak masalah, yang penting yang diwajibkan di sini hanya qasdul fi'li wa ta'yin. Qasdul fi'linya itu menyebutkan lafaz usolli, ta'innya adalah apa qobliyah iki. Kalau qobliyah dhuhr ya disebut qobliyah dhuhr. Niat itu salat qobliyah dhuhr, sunnah qobliyah dhuhr karena Allah taala. Sudah. Niat itu salat sunnah istisqa, sudah. Seperti itu. Itu yang disebut jika niat sholatnya adalah sholat sunnah yang di waktu. Kalau nanti sholatnya fardu, bedanya ditambah lafaz fardu. Kalau sunnah yang di waktu hanya cukup usolli dan ta'yin menyebutkan sholat sunnah. Yang ketiga, bentuknya wa in kanat lan lamun ana apa as-sholatu, apa sholat. Wa in kanat lan lamun ana apa as-sholatu sholat, apa sholat maksudnya anane nafilatan iku sunnah mutlaqatan kang mutlak, sunnah yang mutlak wajib qasdul fi'li mangko wajib qasdul fi'li apa neje penggawean fakot doang. Wajib mangko wajib qasdul fi'li apa neje penggawean fakot doang. Jika nanti sunnahnya adalah secara mutlak, sunnah mutlak pesunnah, maka niatnya bagaimana? Cukup usolli lillahi ta'ala. Niat insun sholat karena Allah ta'ala. Kalau nanti sunnah yang di waktu-waktu atau data sabab, maka niatnya cukup usolli kemudian menyebutkan sholat sunnah yang kita lakukan. Mun dhuhur, qobliyah dhuhur lillahi ta'ala. Mun asar, qobliyah asar lillahi ta'ala. Tapi kalau nanti sholatnya fardu, maka 3 usolli fardhul maghribi lillahi ta'ala. Wis, iku niat sholat. Itu yang disebut an-niyatu salasu darajatin. Niat itu memiliki 3 pangkat. Pangkat yang pertama, jika sholatnya fardu maka harus 3. Niatnya harus melafadzkan usolli. Yang kedua, ta'yin sholatnya apa. Kalau dhuhur, yang ketiga adalah menyebutkan lafaz fardu. Kalau niatnya sunnah yang di waktu-waktu atau yang disebut dengan rawatib, maka niatnya hanya usolli dengan menyebutkan sholat sunnahnya. Tapi kalau yang secara mutlak, sholat sunnahnya sunnah mutlak, maka cukup usolli saja lillahi ta'ala. Niat insun sholat karena Allah ta'ala. Pun al-fi'lu utawi penggawean, atau bahasanya bukankah kata-kata wajib qasdul fi'li al-fi'lu itu apa? Al-fi'lu utawi al-fi'lu iku usolli lafat usolli. Wa ta'yin utai ta'yin, yang dimaksud ta'yin iku apa? Wa ta'yin lan ta'yin. Al-fi'lu fi'il atau bukan penggawean usolli iku lafat usolli wa ta'yin la ta'yin iku dhuhron au asron. Ing lafat dhuhur atau asar. Ing lafat dhuhur atau asar wal fardiyatu, yang dimaksud dengan fardiyaku fardon
ing lafat fardu. Fardon ing lafat fardu. Itu yang disebut qasdu fi'liku usoli, ta'yin itu dohor atau asarnya, sedangkan fardu itu adalah fardu. Fardiyah itu fardu. Itu terkait masalah nih niat.